Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, jumpa lagi dengan Bu Dewi di channel Ruang Belajar. Ruang Belajar, belajar di mana saja, kapan saja, tetap enjoy dan pasti bisa. Hari ini kita akan belajar mengenai pembagian suku banyak. Nah, sebelum kita mulai belajar, terlebih dahulu kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Baiklah, langsung saja kita mulai ke pelajaran, yaitu pembagian suku banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, ketemu lagi dengan Bu Dewi di channel Ruang Belajar. Belajar di mana saja, kapan saja, tetap enjoy dan pasti bisa. Baiklah anak-anak, pada pertemuan kedua atau video lanjutan dari polinomial bagian pertama, hari ini kita akan belajar mengenai pembagian suku banyak. Nah, sebelum masuk ke pembagian suku banyak, coba kalian perhatikan ini. Misalnya, terdapat pembagian 25 dibagi 4. Hasilnya adalah 6 dan sisanya 1. Jelas. Pembagian ini dapat ditulis 25 sama dengan dalam kurung 4 dikali 6 ditambah 1. Maka 25 ini disebut sebagai bilangan yang dibagi. 4 ini disebut sebagai pembagi. 6 ini disebut sebagai hasil bagi. Sedangkan 1 ini disebut sebagai sisa pembagian. Nah, hubungan komponen-komponen pada pembagian tersebut ini secara umum dapat dituliskan bahwa suku banyak yang dibagi itu sama dengan pembagi dikali hasil bagi ditambah sisa. Jelas ya? Bu Dewi ulangi, suku banyak yang dibagi sama dengan pembagi dikali hasil bagi ditambah sisa. Berikutnya, pembagian suku banyak oleh X min K. Coba perhatikan. Yang pertama, jika pembagian suku banyak oleh X min K, maka faktor pengali terhadap koefisien suku banyak itu adalah K. Nanti akan lebih jelas jika sudah diimplementasikan ke dalam contoh. Berikutnya, jika pembagian suku banyak oleh X plus K, maka faktor pengali terhadap koefisien suku banyak adalah min K. Berikutnya, pembagian suku banyak oleh AX plus B. Jika pembagian AX plus B suku banyak oleh AX plus B, maka faktor pengali terhadap koefisien suku banyak itu adalah min B per A. Berikutnya, dan jika pembagian suku banyak oleh AX min B, maka faktor pengali terhadap koefisien suku banyak adalah B
per A. Nah, teori ini akan lebih jelas jika kalian perhatikan contoh berikut. Tentukan hasil bagi dan sisa jika Fx, jadi suku banyak Fx, sama dengan 2x pangkat 3 min 7x kuadrat min 5x ditambah 90 dibagi oleh x plus 3. Berdasarkan teori yang di awal tadi, bahwa suku banyak ini Fx itu sama dengan Gx. Gx ini merupakan pembagi, Hx apa? Hasil bagi ditambah dengan sisa. Bahwa suku banyak sama dengan pembagi dikali hasil bagi ditambah dengan sisa. Berarti nanti akan kita bawa ke sini. Kita bisa gunakan cara sederhana yang dulu sudah kalian pelajari waktu di sekolah dasar, yaitu dengan cara porogapit. Masih ingat ya porogapit? Ini ada guru yang mengajarkan bahwa bentuknya porogapitnya itu satu sisi seperti ini atau ada yang dua sisi. Kalau satu sisi seperti ini, berarti nanti hasil pembagian atau memporogapitnya tadi ditaruh di atasnya. Kalau yang dua, di sini ada garis red ini, berarti ditaruh di sebelah kanannya. Atau bisa juga di atasnya ya. Tetapi hal ini sama saja. Yang penting yang harus kalian pahami itu adalah prinsipnya. Baiklah, kita akan mengulang. Tadi ada suku banyak 2x pangkat 3 dikurangi dengan 7x kuadrat dikurangi 5x ditambah 90. Ini akan kita bagi oleh x plus 3. Maka caranya, ini sudah muncul ya, 2x pangkat 3 ini dibagi dengan x, ini suku yang pertama ya. Menghasilkan, hasilnya ditulis di sebelah atas ini, 2x pangkat 3 dibagi x, hasilnya 2x kuadrat. Hasilnya ini kita kalikan dengan pembaginya, berarti 2x dikalikan x ditambah 2x kuadrat dikali dengan 3. Hasilnya ini 2x pangkat 3 ditambah 6x kuadrat. Lalu kita kurangkan dengan ini suku banyak. Diperoleh min 7x kuadrat dikurangi dengan 6x kuadrat min 13x kuadrat. Min 5x dikurangi 0, min 5x ditambah 90 kurangi 0 berarti 90. Selanjutnya, ini masih belum finish ya. Nanti sampai hasil akhir berupa bilangan sisa ini kita akan berhenti membaginya. Berikutnya, min 13x kuadrat kita bagi dengan x, kita taruh di atas. Hasilnya adalah min 13x. Hasil ini berikutnya akan kita kalikan dengan pembagi, yaitu ketemu min 13x kuadrat ditambah min 13 dikali 3, hasilnya adalah min 39. Nah, taruh di bawahnya sini, kita kurangi sehingga diperoleh min 13x kuadrat dikurangi min 13x kuadrat 0, min 5x dikurangi min 39x positif 34x ditambah 90 dikurangi 0, hasilnya adalah positif 90. Hasil ini masih memuat variabel x sehingga perlu kita bagi lagi. 34x dibagi x
hasilnya adalah 34, hasil ini kita kalikan dengan X plus 3, ketemu 34X ditambah dengan 34 dikali 3, 102. Hasilnya ini dikurangi dengan yang di atas ini, ketemunya adalah negatif 12. Nah, karena sudah memuat hanya bilangan atau angka saja, sudah tidak ada variabelnya, maka kita berhenti membaginya. Sehingga diperoleh bahwa hasil bagi itu sama dengan 2x kuadrat min 13x plus 34, taruh di sini sebagai HX-nya. Pembaginya tadi sama dengan GX, X plus 3, sedangkan sisanya berapa? Min 12. Nah, kalian berikutnya masuki contoh yang ketiga. Tentukanlah hasil bagi dan sisanya pada pembagian suku banyak 2x pangkat 3 min x kuadrat min 1 oleh 2x plus 3. Lalu tulislah hasilnya dalam hubungan yang dibagi sama dengan pembagi dikali hasil bagi ditambah sisa. Kalian perhatikan nih ya, penyelesaian yang dibagi itu tadi adalah suku banyak fx sama dengan 2x pangkat 3 min x kuadrat min 1. Pembaginya 2x plus 3. Kalau kalian ingat penjelasan sebelumnya, di slide sebelumnya, pembagi oleh AX plus B, maka faktor pengkalinya atau pembaginya di sana nanti adalah min B per A. Ini A-nya 2, B-nya 3, maka faktor pengalinya X-nya ini min 3 per 2. Jelas ya? Atau bisa kita buat di sini bahwa 2X plus 3 sama dengan 0, sehingga 2x sama dengan negatif 3, x-nya ketemu min 3 per 2. Sehingga terlebih dahulu dalam pembagian fx oleh x sama dengan min 3 per 2 dengan menggunakan ini. Kita cari dengan cara Horner ya. Soal seperti ini lebih mudah digunakan dengan cara Horner. Kita buat garis kita buat garis seperti ini, tegak lalu horizontal berpotongan. Buat, lalu kita tuliskan di dalam tanda order ini koefisien dari suku banyak, mulai dari koefisien x pangkat 32, kemudian x pangkat 2 nya itu adalah negatif 1. Untuk x pangkat 1 di sini kan tidak ada, berarti ditulis 0. Kemudian yang paling kiri sendiri dari suku banyak dituliskan di sini negatif 1. Kemudian untuk faktor pengali atau pembaginya di sini min 3 per 2 di sebelah kirinya garis ini, garis vertikal. Berikutnya caranya tetap sama, kalian perhatikan dan simak baik-baik. 2 diturunkan, angka 2 ini diturunkan, taruh sebelah sini. Lalu 2 ini kita kali dengan pembaginya, faktor pengalinya, min 3 per 2 diperoleh min 3. Lalu dijumlahkan, min 1 ditambah min 3 ketemunya min 4. Min 4 dikali dengan min 3 per 2, hasilnya 6. Dijumlahkan dengan 0, 0 plus 6, 6. 6 dikali lagi dengan min 3 per 2, hasilnya min 9. Dijumlahkan dengan min 1, hasilnya min 10.
Lalu 10 ini yang paling kanan disebut dengan sisa, sedangkan 2, negatif 4, 6 ini merupakan koefisien dari hasil bagi. Nah, kalau kita buat dalam suatu bentuk persamaan linier, itu merupakan jenis persamaan linier dua variabel. Di 6 naik ke maju ke depan, ini koefisien dari untuk X nya pangkat 1 derajatnya 6 ini sebetulnya kan X untuk derajat pangkat 0, X pangkat 0 kan 1, jadi tidak usah ditulis. Depan lagi maju ke depan X pangkat 2 gitu ya. Sehingga hasil baginya dapat kita tulis 2X pangkat 2 dikurangi dengan 4X ditambah 6. Karena ada faktor yang sama, 2 bisa kita sederhanakan, hasilnya sama dengan X pangkat 2 min 2X plus 3. Sehingga kita jawab dari permasalahan soal tadi bahwa tulislah hasilnya dalam hubungan pembagi kali hasil bagi ditambah dengan sisa. Jadi 2X pangkat 3 min X kuadrat min 1 sama dengan min pembaginya 2X plus 3, hasil baginya X kuadrat min 2X plus 3, sedangkan sisanya adalah negatif 1. Kalian bisa simak ulang lagi penjelasan dari Bu Dewi ya. Kemudian jangan lupa kalian tulis materi ini di buku tulis kalian agar kalian lebih paham. Terima kasih. Selamat pagi. Sampai ketemu di video berikutnya. Video ini akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.